ini apa bapak ini? Dan pas tuh marah lagi tusuk pisau. Habis membunuh ayah, aku cucikan pisau, naik kereta, balik ke rumah. Bagaimanapun suami saya nggak bisa hidup. Pokoknya jangan nampak sama kami dia. Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya yang mendapat laporan adanya penemuan mayat di perkebunan sawit langsung menyisir lokasi kejadian. Mereka berupaya mencari barang bukti yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk awal. Tak lama kemudian, polisi menemukan sebilah parang di rerumputan. Nah, ini nih bebeng. Coba ambil. Ambil lah. Angkat aja, angkat. Siap. Belum diketahui pasti parang ini milik korban atau pelaku. Korban diketahui bernama Muhammad Yusuf, warga desa Aluraya, kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh. Ia merupakan centeng di area perkebunan sawit milik PT SPS 2. Dari hasil identifikasi, korban mengalami 2 luka tusukan di tubuhnya. Jadi dari hasil olah TKP dan hasil pemeriksaan medis, tim medis, luka yang diderita korban yaitu ada semacam bekas cekikan di leher, terus di bagian pinggang kiri lepas luka tusuk juga di dada sebelah kiri. Kausar, pria inilah yang pertama kali menemukan korban. Saat ditemukan, korban masih dalam keadaan hidup. Saya tujuan mau keluar dari pos itu ke barak. Nah, jadi waktu saya udah hidupin kereta itu kedengar suara minta tolong. Nah, orang minta tolong. Dan setelah kedengar orang minta tolong itu, saya matiin kereta, langsung saya lari ke tempat kejadian itu, kedengar suara itu di tempat itu kan, dalam kebun itu. Waktu saya lihat di situ udah terlentang, posisi terlentang itu korban. Nah, dengan keadaan bersimbah darah di sini. Waktu saya lihat dia korban itu udah terlentang, nah nampaklah baju merah yang sedang melarikan diri di dalam semak-semak. Berdasarkan keterangan Kausar, Satreskrim Polres Nagan Raya dibantu Subdit Jatan Ras Polda Aceh langsung mengembangkan kasus ini. Sejumlah saksi pun dimintai keterangan, termasuk Denis Yusuf alias Botong, anak kandung korban. Beberapa kali diperiksa sebagai saksi pelapor, Denis akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian M. Yusuf, ayah kandungnya.
Hasil analisa kita memang ada kejanggalan yang kita dapatkan dari proses pemeriksaan kepada tersangka ini. Sehingga ini terus kita dalamin. Alhamdulillah tepat di hari ke-11 pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh, menghabisi nyawa korban yang sekaligus merupakan ayah kandung dari tersangka sendiri. Denis Yusuf alias Potong, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ditanyakan kepada saudara, kapan saudara merencanakan aksi saudara? Denis memang licik. Setelah melakukan pembunuhan, ia sempat berusaha menghilangkan jejak kriminalnya itu. Setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka ini mengambil parang korban dengan tujuan mengoleskan darah di tubuh korban itu dengan maksud dan tujuan bahwasanya korban telah dibunuh orang lain dengan menggunakan sebuah parang yang dibawa oleh korban tersebut. Bahkan, Denis juga sempat mengelabui polisi dengan mengatakan kalau orang yang telah melakukan pembunuhan itu adalah orang yang pernah berselisih dengan sang ayah. Di perjalanan proses penyelidikan, tersangka ini menyampaikan informasi kepada kita bahwasanya tepat di hari ke-7 setelah korban meninggal, salah satu kerabat keluarga tersangka yang merupakan keponakan dari korban juga mengalami kesurupan, ya, di mana dalam kesurupan itu dikatakan bahwasanya untuk pelaku pembunuhan terhadap korban ini adalah orang yang memang pernah selisih paham kepada korban. Maunya apa bapak ini? Dan pas tuh marah lagi tusuk pisau. Habis membunuh ayah, aku cucikan pisau, naik kereta, balik ke rumah. Bagaimanapun suami saya nggak bisa hidup. Pokoknya jangan nampak sama kami dia. Pencarian dilakukan di tempat tinggal Denis di Desa Aluraya, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh. Rumahnya yang mana? Betul ya? Tunjukkan. Gimana rumahnya? Hah? Yang ini atau ini? Yang betul? Ini. Ah, yang betul. Tadi kamu yang di sana. Ini, Pak. Hah? Betul ya? Betul. Ya, betul ya. Terbuka dia. Ya. Tunjukkan. Hah? Gimana? Tempatnya? Coba tengok, cepat. Betul. Hah? Mana yang di sana? Ah, kan bingung kok. Mana Otro? Betul, Nes. Cari sampai dapat. Hah? Di mana kau simpan? Ada, Nes? Hah? Betul. Betul itu. Dari dalam rumah ini ditemukan sebilah pisau yang digunakan oleh Denis untuk menghabisi nyawa ayah kandungnya. Ini yang kau pakai ya? Untuk nikah bapakmu kan? Iya, Pak.
Untuk mencari barang bukti lain, polisi juga menyisir halaman belakang tempat tinggal Denis. Baju sepatu apa yang lain? Pakaian. Hah? Di dalam itu juga? Tadi kau bilang sudah habis. Nah, di mana kau simpan? Denis juga diminta menunjukkan pakaian dan sepatu yang saat itu ia pakai. Mana kau taruh? Hah? Betul. Kau putar-putar aja dari tadi. Tunjukkan. Yuk, masuk. Masuk. Mana kau simpan? Hah? Kau pakai tas itu juga? Iya. Kau pakai tas ini? Iya, Pak. Betul ya tasmu ya? Iya, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Bajunya. Nah, terus baju kau pakai. Pakai. Ini, Pak. Hah? Betul tuh baju itu? Iya, Pak. Hah? Celananya ini juga. Celana itu juga? Baju. Betul. Baju-bajunya ini, Pak. Nanti kau tukar punya orangnya? Betul itu? Iya, Pak. Betul, Pak. Sekalian yang bagus. Mana cepat kau taruh di mana? Hah? Itu. Ini sepatu siapa? Iya, Pak. Betul ini? Iya, Pak. Hah? Ya, sepatu saya pakai, Pak. Dan dipakai waktu kapan? Waktu nusuk saya, Pak. Nusuk bapakmu? Iya, Pak. Ini dia? Iya, Pak. Ada lagi nggak? Ada lagi, Pak. Hah? Jas, baju, dan sok. Untuk keperluan penyidikan, Denis alias Botong kemudian dibawa kembali ke Mapolres Nagan Raya. Sejak jadi korban pembunuhan, kini Nur Hayatun, istri M. Yusuf, harus menghidupi dua anaknya sendiri. Nur Hayatun yang juga ibu tiri Denis alias Botong adalah istri keenam M. Yusuf. Dan inilah penuturan Nur Hayatun kepada kami sebelum ia mendengar kabar kalau suaminya tewas dibunuh oleh Denis alias Botong. Dapat kabar dari tetangga. Tetangga pergi ke kebun, ya, terus pulang ditanya sama tetangga juga, bagaimana Naisu? Naisu sudah nggak ada, sudah nggak tertolong. Awalnya teman tetangga bilang, oh ini bukan kena parang, ini kena tusuk orang, bilang gitu. Terus lama-lama di sini diproses 11 hari baru dengar kalau anak sendiri yang tusuk. Nur Hayatun seolah pasrah atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Saya nggak bisa kata, Pak. Mau bagaimana anak, biarpun bukan darah saya anak, tapi saya nggak bisa kata, Pak. Bagaimanapun suami saya nggak bisa hidup. Kalau Botong nanti keluar masih mau nerima, Bu? Enggak. Terus terang enggak. Bagaimana saya maafkan? Belum bisa. Pokok jangan nampak sama kami dia, itu aja. Maunya apa Bapak? Dan pas tuh marah, lagi tusuk pisau. Habis membunuh ayah, aku cucikan pisau, naik kereta, balik ke rumah. Bagaimanapun suami saya nggak bisa hidup. Pokok jangan nampak sama kami dia.
Jeruji besi kini jadi tempat tinggal Denis alias Botong selama menjalani hukuman. Kepada kami, Denis sempat bercerita soal kasus yang menjeratnya. Ada jam 3 atau jam setengah 4 lah kan. Aku pergi kebun. Lepas tu aku pergi kebun, ada tu bapak lagi duduk di dalam kebun. Lepas tu aku tanya masalah itu, jawab sama bapak, ada apa untuk apa sini, pergi sini. Emangnya nggak boleh kan? Kayak mana nih pak? Aku mau minta dana 2 hektar, mau nanam sawit, bilang gitu. Nggak ada lagi tanam. Kayak mana dia janji ada 2 hektar, bilang. Maunya apa bapak nih lah. Lepas tu marah, lagi tusuk pisau. Habis aku bunuh ayah, pulang lari, lepas lari, aku cucikan pisau, naik kereta, mampir sebentar rumah kawan, lepas tu balik ke rumah. Dari atas kokas, aku bawa di kebun, ditaruh di pinggang. Kereta tu apa namanya, taruh buku PKB, bayar bersama, bapak saya setengah, aku setengah. Pas bulan itu aku nggak ada duit, nggak cukup lah duit. Aku minta itu duit kayak mana nih, bulan kemarin pun nggak cukup. Aku lagi pun belanja nggak ada, bilang gitu kan. Kayak mana nih ayah? Ini tanggung semua. Lepas tu kalau kayak gitu ya, aku jual kereta tu pergi Malaysia lah. Lepas tu marah, bapak pukul aku. Waktu aku bunuh pak, waktu aku minta tanah tu, pikiranku nggak kayak mana, seperti nggak sadar. Waktu aku tusuk tu. Karena emosi, lepas tu aku tukan, aku bilang sama bapak, maunya apa ayah nih, kayak mana? Udah kayak ini gitulah, udah janji 2 hektar. Waktu aku keluar besar, seperti apa namanya, nggak ingat apa-apa lagi. Pokoknya menyesal lah, aku pikir minta maaf semua sama keluarga dan sama istriku atau anak-anakku masih kecil kan, adik-adikku masih kecil-kecil. Aku minta maaf semuanya. Memang aku menyesal pak. Akibat perbuatannya, Denis alias Botong terancam hukuman berat. Untuk tersangka kita terapkan pasal 340 atau pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya sekitar seumur hidup atau hukuman mati atau paling lama 20 tahun. Yusuf untuk meminta jatah lahan kelapa sawit
yang telah dijanjikan. Namun ditolak oleh sang ayah. Saat itu Dennis sempat dipukul oleh ayahnya. Sejak itulah Dennis alias Botong menyimpan dendam kepada M. Yusuf. Puncaknya Minggu 23 Juni 2019, Dennis menghabisi ayahnya yang sedang berada di perkebunan kelapa sawit. Pilih korban yang sedang beristirahat duduk di bawah batang kelapa sawit. Saat itu Dennis mendatangi ayahnya yang sedang beristirahat. Ia kembali meminta jatah lahan sawit seluas 2 hektar. Namun, lagi-lagi M. Yusuf tidak mengabulkannya. Dennis yang sudah menyimpan dendam langsung menghujamkan pisau ke tubuh ayahnya itu sebanyak 2 kali. Dennis alias Botong tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Harta telah membutakan mata hatinya.